Kalau kami pejabat sudah cukup, mau nyari apa lagi? Mobil dikasih sama negara, tunjangan dikasih, asuransi dibayarin, makan dibayarin. Tinggal sayangnya sama rakyat. Jangan ngambil lagi jatah rakyat, sudah. Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam santuy, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman ya. Untuk video kali ini kita akan membahas teman-teman ya tentang kasus dugaan korupsi, yaitu Bupati Pekalongan ya. Dugaan kasus korupsi ya yang dikatakan bahwa ini korupsi satu keluarga. Nah, ini gelo, jika orang Sunda mah ya, gelo gila, menisa keluarga gitu. Kita punya anak teman-teman, ya. Punya anak yang tidak ingin anak kita terjerumus dalam kesesatan ataupun terjerumus dalam limbah yang mungkin limbah yang akan membawa ke kesengsaraan. Nah, di sini Bupati Pekalongan ya memberikan uang dugaan korupsi diberikan kepada anak dan intinya kepada keluarganya. Ini sangat gelo lah gitu ya. Coba kita simak dulu untuk videonya teman-teman semuanya. Ini ada video dari Manusia Plural ya terkait hal ini. Kita simak videonya, jangan di skip, usahakan jangan di skip teman-teman. Silakan ini videonya. Ayahku kacidak teing. Satu keluarga korupsi, Pak. Dibagi-bagi. Ini jatah anak, ini jatah suami, ini jatah saya sebagai istri, ini jatah pengusaha. Bajingan. OTT pada akhirnya. Untung udah buka puasa. Udah beres juga tarawihan. Boleh nggak berkata-kata kasar nih? Kata anjing teh, kenapa saya harus selalu menjadi antagonis? Lebih buruk daripada anjing siapa deh. Kurang ajar sekali ini. Hati-hati jadi pelajaran nih bagi seluruh pejabat di Republik ini, khususnya Jawa Barat. Nganang pada akhirnya ya di penjara satu keluarga. Nih, kita baca beritanya. Bupati Pekalongan tahu kan? Farida Ar-Rafiq yang OTT KPK. Ternyata aliran dananya ke suami dibagi-bagi, paling gede ke anaknya. Parah. Bebengetan aja satu keluarga. Orang mana ya? Kita baca beritanya. Daftar rincian setoran korupsi Bupati Pekalongan Farida Ar-Rafiq. Anak dapat jatah terbesar 7,1 miliar. Parah ya Allah Robi. Padahal 2 periode nih. Si Bupati Pekalongan itu 2 periode. Kedua periodenya sekarang. Si Farida Ar-Rafiq tuh. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap secara rinci aliran dana dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan periode 2021 sampai 2026 dan 2025 sampai 2030 Farida Ar-Rafiq. Berdasarkan hasil penyidikan, sebagian besar uang hasil proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan diduga mengalir deras ke kantong pribadi anggota keluarga sang bupati. Cidu kabeh, tangkap kabeh, penjara kabeh, tuman. Orang tua geus ngajarkeun teu waras ke anakna. Berjamaah korupsi satu keluarga, kelo. Minimal rek korupsi sia we sorangan. Indungna atau bapana tong ka anakna tuh era. Sagoblok-goblokna orang tua. Sepertinya kalau yang waras gak mau menularkan kegoblogan itu ke anak. Ini malah bagi-bagi jatah uang korupsi bahkan ke anak. Kelo. Senajis-najisnya anjing masih sayang kepada anaknya. Binatang itu masih sayang kepada anaknya kalau dia melakukan kejelekan. Entong gak tuh ari anak mah. Malah dibawa. Tuh habis pikir aing.
Daerah gitu tah. Parah. Farida resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan OTT pada awal Maret 2026. Ia diduga memanfaatkan jabatannya untuk mengendalikan proyek pengadaan jasa outsourcing dan proyek lainnya tahun anggaran 2023 sampai 2026 yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kenaikan status perkara ini ke tahap penyidikan didasarkan pada kecukupan alat bukti yang ditemukan tim lapangan. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu Saudari Far selaku Bupati Pekalongan, ujar Asep Guntur. Kemudian KPK membenarkan bahwa sepanjang tahun 2023 hingga 2026 terdapat transaksi masuk senilai 46 miliar yang bersumber dari kontrak kerjasama dengan berbagai perangkat daerah di Pemkab Pekalongan. Uang tersebut masuk melalui PT Raja Nusantara Berjaya, sebuah perusahaan yang terafiliasi langsung dengan keluarga Farida. Dari total dana tersebut sekitar 22 miliar digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing. Namun sisanya uang berjumlah sekitar 19 miliar atau setara 40% dari total nilai kontrak diduga dinikmati dan dibagikan kepada keluarga inti Farida Ar-Rafiq. Berikut adalah rincian distribusi uang yang dibongkar oleh penyidik KPK. Ini mah harus semua tuh jadi tersangka, tong hanya satu orang berjamaah loh, satu keluarga. Farida Ar-Rafiq, ya bupatinya mendapat bagian sebesar 5,5 miliar. Kemudian Muhammad Sabik Ashraf, dalam kurung anaknya, mendapat jatah terbesar di antara anak-anak bupati, yakni senilai 4,6 miliar. Najna, dalam kurung anak, mendapatkan aliran dana sebesar 2,5 miliar dulu eta. Lain hiji nu dibagi lagi anakna aya 2. Terus kemudian ada Rul Bayutun, Direktur PT RNB atau orang kepercayaan, mendapat bagian sebesar 2,3 miliar. Kemudian ada Mukhtaruddin Ashraf Abu, dalam kurung suami, selaku komisaris perusahaan, ia diduga menerima 1,1 miliar. Namanya ini ya, kayak banyak ke Arab-Arabannya ini. Kayaknya ada darah kesananya tuh. Mukhtaruddin Ashraf Abu. Kemudian ada penarikan tunainya. Terdapat catatan penarikan tunai sebesar 3 miliar untuk kepentingan operasional internal. Strategi korupsi ini dilakukan dengan cara mengarahkan proyek pemerintah kepada PT RNB. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2022, setahun setelah Farida dilantik sebagai bupati pada periode pertama. Kemudian, kepengurusan perusahaan sengaja diisi oleh suami dan anaknya sendiri. Sementara posisi direktur kemudian diserahkan kepada orang kepercayaan bupati pada tahun 2024. Penyidik KPK juga menemukan bahwa sebagian besar pegawai di PT RNB sebenarnya adalah tim sukses bupati yang sengaja ditugaskan bekerja di perangkat daerah Pemkab Pekalongan sebagai tenaga outsourcing. Untuk memantau distribusi uang tersebut, Farida diduga menggunakan sarana komunikasi digital. KPK menemukan adanya grup WhatsApp bernama Belanja RSUD yang berisi bupati dan staf kepercayaannya. Di dalam grup itulah setiap laporan penarikan uang dan pendokumentasian aliran dana dilaporkan secara rutin. Pengelolaan dan distribusi uang tersebut diatur oleh Farida. Pengaturan dilakukan melalui komunikasi WA grup bernama Belanja RSUD bersama para stafnya. Bajingan.
satu keluarga. Maksudnya sagoblog-goblog na kolot lamun anu waras mual mungkin kagoblogan teh ditularkan kepada anaknya atau anaknya diajak untuk berlaku kegoblogan. Ini satu keluarga bajingan. Aktorna inungna deh. Inung. Nggak kebayang. Moralnya rusak. Isi grup WA Bupati Pekalongan Farida Ar-Rafiq dan staf atur jatah korupsi 19M buat anak dan suami. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kurung kabeh. Jangan ada yang sisakan. Jangan hanya satu si Farida unggul. Kabeh atuh mendapatkan aliran dana. Anaknya ada berapa? Ada 2 tuh anaknya ya. Kemudian suamina. Kabeh sikat. Bajingan.